Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Fatma Putri Dwi Ramandini dari kelas 12.5. Di sini saya akan menjelaskan beberapa materi tentang wilayah dan perwilayahan. Yang pertama, apa sih yang dimaksud dengan wilayah itu? Wilayah itu merupakan dimensi ruang atau spasial berupa area-area lainnya. Menurut Wikipedia, wilayah adalah suatu zona yang difungsikan menurut jenis dan kekhususan. Suatu area yang saling berhubungan satu sama lain. Ada dua jenis wilayah, yaitu yang pertama, wilayah formal atau wilayah homogen. Apa sih wilayah formal? Wilayah formal adalah merupakan unit geografis yang digolongkan berdasarkan karakteristik yang sama. Kriteria penggolongan wilayah formal dapat berupa aspek fisik, sosial, dan ekonomi. Contohnya, wilayah pertanian. Wilayah pertanian di pedesaan yang ditandai kesamaan mata pencahariannya penduduk sebagai petani dan lingkungan fisik berupa lahan budidaya pertanian. Yang kedua yaitu wilayah nodal atau fungsional. Menurut kumparan.com, wilayah fungsional adalah wilayah yang dalam banyak hal diatur oleh beberapa pusat kegiatan yang saling berkaitan. Wilayah ini ditandai dengan adanya interaksi dengan wilayah yang berada di sekitarnya. Contohnya wilayah Jabodetabek dan wilayah Gerbang Kertosusila. Menurut argumen saya, sebagai wilayah fungsional, Gerbang Kertosusila tidak hanya menjadi pusat pertumbuhan ekonomi dengan konsentrasi industri, perdagangan dan layanan yang signifikan, tetapi juga berperan dalam menyatukan dan menyinkronkan kegiatan antar kota-kota satelit di sekitarnya, seperti Sidoarjo, Gresik, dan Mojokerto. Infrastruktur yang maju seperti Pelabuhan Tanjung Perak dan Bandara Juanda meningkatkan konektivitas dan efisiensi transportasi, memungkinkan aliran barang dan mobilitas tenaga kerja yang lancar. Dengan kemampuan ini, Gerbang Kertosusila berfungsi sebagai penghubung dan memfasilitasi perkembangan regional dan memperkuat integrasi ekonomi serta sosial di Jawa Timur, serta menjadi katalisator bagi pertumbuhan dan kesejahteraan. Yang ketiga, yaitu wilayah perencanaan. Wilayah perencanaan merupakan satu kesatuan wilayah pengembangan yang menjadi objek dari program-program pembangunan. Contohnya IKN yang sedang dibangun di daerah Kalimantan Timur. Materi kedua yaitu perwilayahan. Apa sih perwilayahan itu? Perwilayahan itu adalah identifikasi dan pengelompokan wilayah berdasarkan persamaan dan perbedaan karakteristiknya dengan wilayah lain. Ada 3 jenis perwilayahan. Yang pertama yaitu perwilayahan formal. Perwilayahan formal merupakan perwilayahan berdasarkan administrasi pemerintahan. Tujuan perwilayahan formal adalah untuk mengetahui wilayah mana yang homogen. Contohnya perwilayahan formal di antaranya Provinsi Jawa Barat. Perwilayahannya didasarkan pada undang-undang yang telah ditetapkan dengan batas-batas yang jelas, berupa sungai, laut, dan punggungan atau igir. Yang kedua, perwilayahan nodal. Apa sih perwilayahan nodal? Perwilayahan nodal adalah dilakukan dengan mempertimbangkan hubungan antara titik pusat dengan unit-unit lain yang ada di sekitarnya. Contohnya, perwilayahan fungsional untuk kawasan Gerbang Kertosusila dilakukan berdasarkan keterkaitan keruangan yang tampak antara wilayah Surabaya sebagai titik pusat dengan wilayah Gresik, Bangkalan, Surabaya, Sidoarjo, dan Lamongan. Yang ketiga yaitu perwilayahan perencanaan. Perwilayahan perencanaan adalah proses penggolongan wilayah berdasarkan kriteria tertentu untuk tujuan perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan. Contohnya pembangunan jalan tol Trans Jawa untuk menghubungkan wilayah-wilayah barat dan timur Pulau Jawa. Tujuan pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu mewujudkan pemerataan pertumbuhan wilayah.
Yang kedua, menjaga stabilisasi ekonomi nasional. Yang ketiga, mendorong efisiensi pertumbuhan wilayah. Teori pengembangan wilayah. Teori pengembangan wilayah yang pertama yaitu teori kutub pertumbuhan. Yang kedua, teori lokasi. Teori lokasi ini memiliki beberapa teori dasar yang berkembang dalam teori lokasi ini. Yang pertama yaitu teori klasik, teori lokasi optimum, dan teori lokasi sentral. Yang ketiga yaitu teori agropolitan. Pendekatan pengembangan wilayah. Apa itu pengembangan wilayah? Pengembangan wilayah merupakan serangkaian proses yang berperan penting dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Ada dua pendekatan dalam pengembangan wilayah. Yang pertama yaitu pendekatan spasial. Pendekatan spasial merupakan suatu metode untuk memahami gejala tertentu agar mempunyai pengetahuan yang lebih mendalam melalui media ruang yang dalam hal ini variabel ruang mendapati posisi utama dalam setiap analisis. Yang kedua yaitu pendekatan sektoral. Pendekatan sektoral merupakan suatu cara pandang bahwa seluruh kegiatan ekonomi di dalam wilayah perencanaan dikelompokkan atas dasar sektor-sektor yang berfokus pada aktivitas manusia. Studi kasus yang saya ambil adalah kesenjangan pembangunan antar wilayah. Terdapat ketidakmerataan pembangunan antara kabupaten dan kota di Gerbang Kertasusila. Setiap daerah memiliki sumber daya yang berbeda, sehingga investor cenderung memilih daerah yang memiliki prasarana yang lengkap seperti jaringan listrik, telepon, jalanan yang memadai, dan fasilitas perbankan. Hal ini menyebabkan distribusi pendapatan dari pemerintahan pusat ke daerah juga berbeda. Sekian dari saya, jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.